Halo teman-teman, balik lagi di Zota Team Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menginstal Windows 10 ke dalam VirtualBox. Nah, kemarin kan banyak tuh teman-teman yang pada tanya, gimana sih Bang cara install Windows 10 di VirtualBox, apa support seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorialnya, langkah-langkahnya, step by step dari awal sampai akhirnya nanti. Jadi teman-teman jangan skip videonya. Kalau kalian suka video ini, silahkan Anda like, komen, dan jika video ini Anda merasa bermanfaat, Anda bisa share ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung aja. Kita lihat di layar desktop saya. Pertama, jika kalian ingin menginstal Windows 10 ke dalam VirtualBox, Anda nyalakan terlebih dahulu aplikasinya. Kita double klik di aplikasi Oracle VirtualBox. Nah, kalau teman-teman ingat di video awal saya kemarin, saya pernah memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Windows 7 di VirtualBox. Nah, ini adalah file mesin VirtualBox yang dulu pernah saya gunakan. Nah, sekarang kita akan membuat file baru, kita akan membuat mesin baru di dalam VirtualBox ini. Oke teman-teman, pertama kita klik menu new yang ada di sini, kita klik, kita langsung berikan nama aja, terserah ini teman-teman mau kasih nama apa. Contohnya saya di sini akan memberikan nama Dell gitu, Dell. Terus type-nya kita ganti, ini kita pilih yang Microsoft Windows, dan versinya kita ganti ke Windows 10 64. Nah, ini teman-teman, kita klik aja yang ini. Lalu di menu memori, seperti video saya yang kemarin, memori ini terserah teman-teman mau di setel ke berapa giga. Semakin besar memori yang Anda gunakan, maka nanti VirtualBox-nya akan lebih cepat begitu teman-teman. Tapi teman-teman jangan digeser sampai melebihi kapasitas ya teman-teman. Contohnya di sini, kalau teman-teman melewati tanda hijau ini menyeberang ke tanda yang warna merah, itu berarti melebihi kapasitas kemampuan komputer teman-teman, seperti itu. Nah, VirtualBox-nya menganjurkan untuk, kalau di komputer saya ini maksimal menggunakan sekitar 5 GB. Tapi di sini saya akan menggunakan sekitar 2 GB saja. Karena 2 GB menurut saya udah lumayan cepat sih untuk menjalankan Windows 10 di VirtualBox seperti itu teman-teman. Setelah kita mengatur di memorinya, kita bisa mengatur di menu harddisknya ini. Kita akan membuat virtual harddisk baru. Jadi kita pilih yang create virtual harddisk now. Setelah itu kita pilih yang create. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengatur nih harddisknya mau dikasih berapa giga harddisknya, seperti itu. Bisa 50 giga, tergantung dari kapasitas memorinya teman-teman. Kalau di sini saya kira saya akan pakai sekitar 20 giga aja mungkin cukup ya, 21 giga sih. Saya pikir 20 giga cukup. Setelah itu kita klik create. Nah, ini mesinnya udah jadi teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat ada tulisan sesuai dengan nama yang kita bikin tadi. Saya memberikan nama Dell di mesin ini, dan kita akan menginstal Windows 10 64 bit seperti itu. Setelah kita membuat mesin seperti ini, teman-teman bisa langsung download file ISO instalan Windows 10. Teman-teman bisa langsung searching aja di Google, atau mungkin bisa langsung cari di
situs resmi website Windows, teman-teman bisa langsung searching aja Windows 10 seperti itu. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya langsung saja. Jadi di sini saya beranggapan teman-teman udah punya filenya ya. Setelah itu kita pilih yang file del ini, kita masuk ke menu setting. Setelah masuk ke setting, kita langsung masuk ke di basicnya ini udah betul, kita beri name del, tipenya Microsoft Windows, ini pengaturan awal tadi ya teman-teman. Coba kita lihat di menu advance. Di sini tidak ada yang perlu diatur. Kita langsung masuk ke menu sistem. Ini mainboardnya, base memori RAM-nya sudah kita atur ke 2 GB. Terus prosesornya ini teman-teman bisa pakai 1 CPU atau 2 CPU, mungkin 3 CPU juga bisa, atau 4 CPU. Karena di sini saya menggunakan laptop yang lumayan jadul, jadi saya pakai yang 1 CPU aja teman-teman, biar tidak terlalu berat. Setelah itu kita masuk display. Di display tidak ada yang perlu diatur. Storage, di menu storage ini teman-teman perhatikan di sini. Jika kita tidak di sini kita akan mengatur yang namanya boot ordernya. Jadi pada waktu mesin pertama kali, nah mesin ini akan melakukan load di mana sih? Apakah langsung ke harddisknya yang di Dell VDA ini, atau kita akan menggunakan disknya? Kalau komputer asli itu yang lambang disk ini itu berarti dia melakukan boot melalui VCD-nya, DVD-nya, seperti itu teman-teman. Nah, karena di sini Dell-nya di harddisk Dell-nya masih kosong, jadi kita tidak akan melakukan boot di harddisknya ini, tapi kita akan melakukan boot di menu DVD-nya ini. Tapi DVD-nya ini kan masih kosong, jadi kita masukkan filenya terlebih dahulu ke dalam DVD-nya ini. Nah, caranya teman-teman bisa klik di ini, di gambar DVD. Setelah itu di bagian kanannya ini biarkan saja SATA port 1 ini. Tapi di sini di gambar disknya kita klik, lalu kita pilih yang choose disk file. Nah, di sini teman-teman bisa langsung pilih ke file ISO yang awal tadi teman-teman baru aja download. Kalau di sini tadi saya menyimpannya di drive dokumen. Kalau tidak salah di sini dokumen. Nah, ini teman-teman. Saya menamakannya ini Windows 10 64 bit. Tinggal kita klik saja file Windows-nya tersebut, lalu kita open. Setelah itu pengaturan di sini sudah selesai. Di pengaturan storage-nya kita pindah ke pengaturan audio. Di pengaturan audio tidak ada yang perlu diatur. Di pengaturan network tidak ada yang perlu diatur. Serial port tidak ada yang perlu. Saya pikir udah semuanya ya teman-teman. Oke, kalau udah selesai semua, tinggal klik OK ini yang ada di pojok sebelah kanan ini, tinggal di klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung menjalankan mesinnya. Kita langsung start aja ya teman-teman. Kita langsung start, yang ada di tombol hijau ini kita klik. Kita tunggu sampai mesinnya melakukan booting. Nah, ini mesinnya sudah mulai berjalan. Dia sudah berhasil langsung booting melalui DVD yang tadi kita atur teman-teman. Ini udah berhasil. Lalu kalau teman-teman lihat di sini ada notifikasi dari VirtualBox-nya, kita close aja di sini. Close. Setelah itu ini seperti menginstal Windows 10 pada umumnya. Teman-teman pasti lebih jago daripada saya. Tinggal next saja.
Setelah itu kita install. Jangan lupa untuk bantu subscribe ya teman-teman, agar channel ini dapat lebih berkembang untuk kemudian harinya. Setelah itu saya tidak akan memasukkan kode aktivasinya, kita akan aktivasinya nanti saja. Kita klik yang ini aja, I don't have a product key. Kita klik. Setelah itu di sini ada pilihan mau install Windows 10 Pro atau Home. Di sini saya akan menggunakan Windows 10 Pro. Saya lebih suka menggunakan Windows 10 Pro, teman-teman. Kita next. Kita save aja di sini. Next. Di pilihan ini kita pilih yang custom. Nah, ini adalah harddisk yang kita bikin tadi, teman-teman, yang di awal tadi. Sudah terbaca di sistem Windows-nya, tinggal kita next saja. Sekarang Windows 10 sedang melakukan penginstalan, tinggal kita tunggu saja prosesnya. Buat teman-teman jangan di skip ya videonya, kita ikutin langkah-langkahnya dari awal sampai akhirnya nanti, sehingga teman-teman bisa sepenuhnya mengerti bagaimana cara menginstal Windows 10 ke dalam VirtualBox seperti itu, teman-teman. Masih 4%, kita tunggu sampai prosesnya nanti sampai 100%, sampai selesai ya teman-teman. Untuk video berikutnya kira-kira kita mau ngapain ya teman-teman? Kita mungkin teman-teman ada ide ingin diberikan tutorial apa gitu, bisa silahkan teman-teman komen di dalam kolom komentar yang udah kita sediakan ya teman-teman. Mungkin di video berikutnya saya akan memberikan tutorial setelah kita install ulang sebuah komputer. Mungkin teman-teman butuh referensi, kira-kira software apa aja sih yang perlu kita install, program standar apa aja sih yang perlu kita install dalam komputer sehingga menunjang kinerja kita sehari-hari seperti itu. Nah, di video selanjutnya saya akan memberikan tutorial itu ya teman-teman, aplikasi standar yang diinstal setelah komputer diinstal ulang. Mungkin dari teman-teman ada aplikasi rekomendasi, mungkin teman-teman bisa tulis saja dalam kolom komentar. Sudah 20%. Prosesnya saya kira jauh lebih cepat ya teman-teman daripada yang kemarin, yang waktu kita menginstal Windows 7 di dalam mesin VirtualBox. Saat menginstal Windows 10 ini terasa lebih cepat sih menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana? Sudah hampir 30%. Jika
Jika teman-teman masih bingung untuk langkah-langkahnya, coba saya ulang dari awal ya teman-teman. Jadi pertama kali jika kalian ingin menginstal Windows 10 di dalam VirtualBox, teman-teman buka aplikasinya terlebih dahulu, aplikasi VirtualBox. Setelah itu kita membuat mesin baru dengan melakukan klik di tombol New. Setelah itu teman-teman bisa langsung memberikan nama, terserah teman-teman bisa menggunakan nama apa saja, mungkin nama teman Anda, nama pacar Anda, yang penting jangan nama mantan Anda ya teman-teman. Nah, setelah memberikan nama, kita pilih di situ akan Anda install Windows berapa di mesin tersebut. Nah, di situ nanti ada pilihannya, tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan pilihan yang teman-teman ingin lakukan install ulang. Kalian mau install Windows 10 kah, Windows 7, atau mau install Linux, atau di situ sudah disediakan menunya lengkap. Sudah 43%. Hari ini tanggal berapa ya? Sudah tanggal 30 September. Mungkin video ini akan saya upload di channel saya pada tanggal 30 hari ini, mungkin 30 September atau 1-2 hari lagi mungkin ya, baru saya akan upload nanti. Sudah 47%. Untuk bocoran mungkin video berikutnya saya aplikasi apa aja yang mungkin saya install ya. Aplikasi standar pertama mungkin yang penting ini ya teman-teman, Firefox, Chrome itu aplikasi yang harus ada sih kalau menurut saya. Pada waktu komputer sudah diinstal ulang aplikasi Chrome, Firefox. Selanjutnya Office. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan Office tahun 2010 ya teman-teman. Kalau kalian sukanya pakai tahun berapa? Browser sudah, Office sudah. Selanjutnya saya install untuk bagian multimedianya, mungkin saya paling suka pakai ini teman-teman, pakai VLC. Nah, kenapa harus ada VLC? Kan di dalamnya udah ada Windows Media Player. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kalau Windows Media Player itu tidak support untuk memutar file-file MKV. Jadi kalau teman-teman file movie di sebuah website itu kebanyakan sekarang sudah memakai file MKV teman-teman. Nah, yang paling enak pemutarannya menurut saya menggunakan file VLC seperti itu. Kenapa pakai VLC? Karena gratis juga sih teman-teman. Aplikasi VLC ini disediakan gratis oleh vendornya. Browser sudah, buat pekerjaan kantor, Office sudah, terus VLC. Selanjutnya mungkin ini adalah aplikasi yang kebanyakan orang cari sih ya teman-teman di dalam komputer. Kalau menurut saya ini adalah aplikasi wajib, aplikasi Photoshop. Nah, Photoshopnya sendiri saya di sini lebih suka kalau menggunakan Photoshop CS6. Nah, kalau teman-teman sukanya pakai versi berapa terserah teman-teman. Wah, sepertinya memori HP saya tidak cukup nih teman-teman. Tidak apa-apa, kita tidak untuk wajahnya mungkin tidak terlihat, tapi saya akan tetap teruskan tutorial ini nanti sampai selesai teman-teman. Cukup dengan suara dan tampilan desktop saja. Nah, melanjutkan tadi kita lihat dulu teman-teman. Tadi sudah sampai berapa persen proses tangan? Sudah 75% teman-teman. Kita tunggu sampai nanti selesai ya. Nah, selain aplikasi ini,
saya juga merekomendasikan teman-teman untuk mendownload aplikasi ini. Namanya aplikasi Change Space One Click. Ini aplikasi apa sih sebenarnya? Sebenarnya aplikasi ini adalah aplikasi untuk secara mudah mengganti password Windows kalian, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi selain itu saya lebih suka aplikasi ini untuk mengganti ini, teman-teman. Nah, ini kan ada yang namanya Change Windows Password, tapi saya jarang sih menggunakan ini karena dalam komputer saya sendiri tidak pernah menggunakan password ya, teman-teman. Jadi saya menggunakan aplikasi ini untuk ini. Disable UAC. Setelah itu turn off EAC. Ini fungsinya buat apa sih? Nah, jika kalian disable peraturan ini, teman-teman nanti Windows 10-nya akan terasa lebih cepat, lebih responsif begitu, teman-teman. Selain itu juga berfungsi untuk disable Windows Update. Nah, begitu. Jadi kuota kalian bahkan tetap aman nanti, teman-teman. Setelah itu ada show all system tray icon, terus taskbar small icon. Selanjutnya ada turn off firewall. Nah, inilah fungsinya, teman-teman. Fungsi dari aplikasi ini Change Space One Click. Nah, buat informasi teman-teman, aplikasi ini adalah aplikasi apa namanya? Saya lupa namanya, tapi yang pasti aplikasi ini tidak perlu diinstal ya, teman-teman. Jadi tinggal klik aja di file mentahnya, langsung aplikasi ini berjalan secara otomatis. Seperti itu. Repack lah namanya kalau nggak salah. Setelah itu aplikasi apa lagi ya? Oh ya, ini aplikasi yang menurut saya harus ada yang namanya Driver Booster. Nah, kalau teman-teman baru install ulang Windows gitu kan, pasti pusing tuh. Waduh, saya mau install drivernya di mana ini? Kita cari drivernya tapi nggak ketemu. Nah, ini adalah aplikasi yang paling cocok yang bisa kalian gunakan untuk melengkapi driver, update aplikasi driver di komputer kalian. Namanya Driver Booster. Saya sangat menganjurkan aplikasi ini, teman-teman. Tapi sayangnya aplikasi ini berbayar. Tapi tenang aja, di aplikasi Driver Booster ini mempunyai masa trial selama 14 hari. Jadi teman-teman tetap masih bisa melakukan update drivernya. Palingan juga kalau update driver ini juga sekali kan, dipakainya sekali selama setahun, paling nggak perlu melakukan update lagi. Aplikasi buat driver sudah. Selanjutnya kalau teman-teman seorang editor, mungkin teman-teman harus pakai aplikasi ini. Ini namanya aplikasi Camtasia. Selama ini saya melakukan recording ini, melakukan edit video, saya menggunakan aplikasi ini. Namanya ada Camtasia. Saya sangat suka menggunakan Camtasia yang tahun 2019, teman-teman. Tampilannya itu sangat mudah untuk dimengerti, walaupun untuk seorang pemula. Sudah paling untuk aplikasi standar paling itu sih. Tapi kalau untuk kelas pro, teman-teman, yang sangat udah biasa melakukan pekerjaan di komputer, mungkin teman-teman butuh yang namanya ini PCS X2. Nah, aplikasi ini berfungsi sebagai emulator untuk PS2, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan bermain game PS2 langsung di dalam PC kalian. Yang penting PC kalian harus support. Kalau PC saya seperti kemarin saya jelaskan, saya menggunakan
laptop Dell Latitude E5430 dengan spek Core i5, RAM 8GB dengan harddisk sekitar 500GB, bisa menggunakan aplikasi ini, berjalan dengan sangat lancar seperti itu. Nah, jika ingin game yang lebih berat, kalian bisa downloadnya namanya Steam. Ini di situ banyak sekali list game, tapi memang membutuhkan spek komputer yang sangat tinggi ya teman-teman. Semakin grafiknya lebih tinggi, membutuhkan hardware juga yang mumpuni untuk menjalankan aplikasi tersebut. Selain itu, teman-teman, jika seorang teknisi HP begitu mungkin ya, nah, teman-teman sangat butuh yang namanya FRP Hijacker ini. Aplikasi FRP Hijacker ini adalah aplikasi untuk mengatasi HP Samsung yang bootloop, yang rusak softwarenya, bisa menggunakan aplikasi ini teman-teman. Saya juga menggunakan aplikasi ini, Mixcraft Pro Studio 7. Aplikasi ini berguna untuk melakukan recording seperti seorang pro ya teman-teman. Coba kita lihat dulu prosesnya. Oh, sudah pernah melakukan restart ternyata. Sudah selesai. Ini udah getting ready. Sebentar lagi selesai teman-teman. Kita tunggu saja. Kalau teman-teman mendengar suara yang berisik, maafkan saya. Di sini saya sedang rekaman di dalam kamar saya dan saya menyalakan kipasan, jadi mungkin ada suara-suara kipas yang masuk ke dalam mikrofon saya. Masih lama ya teman-teman, masih getting ready. Kita lanjutkan review program aja kali ya. Besok aja, bentar, ini belum selesai. Kita tunggu aja, coba kita tunggu sampai beberapa menit lagi coba. Kalau masih belum selesai juga, nanti saya lanjutkan untuk membahas aplikasi saya apa saja yang saya gunakan saat ini yang mungkin bisa menjadi referensi Anda. Setelah Anda nanti melakukan install ulang, bisa Anda coba install dalam komputer kalian seperti itu. Selesai, masih ready. Coba kita sambil review ya teman-teman. Kita nggak usah minimize ini, kita biarkan ini berjalan di sini saja. Biar kita tahu progresnya juga teman-teman. Emulator untuk PS2 sudah, Steam sudah saya bahas. Mungkin teman-teman ingin mencoba menjalankan aplikasi HP di dalam komputer. Mungkin terbenak di bersih kalian seperti itu. Saya ingin nyoba menjalankan aplikasi HP dalam komputer, bisa nggak sih gitu. Nah, teman-teman bisa pakai aja aplikasi yang namanya ini Nox, bisa pakai LD Player juga bisa pilih aja salah satu. Aplikasi ini berfungsi sebagai emulator Android teman-teman. Jadi kalian di sini bisa menjalankan game, bisa menjalankan WhatsApp, pokoknya semua aplikasi game Android bisa kalian jalankan di aplikasi Nox atau LD Player tersebut teman-teman. Kalau seumpama setelah Anda install sebuah game, mungkin Anda masukkan ke aplikasi Nox tidak jalan. Kalau tidak jalan, kemungkinan besar berarti laptop kalian belum support. Seperti itu. Tapi kalau dari aplikasinya sangat support untuk melakukan. Nah, ini sudah melakukan restart lagi teman-teman.
kita biarkan saja, tidak perlu diklik-klik, karena jika Anda memencet sebuah tombol di keyboard pada waktu tadi menu awal, pasti dia akan masuknya ke install awal lagi teman-teman. Jadi memulai prosesnya ini dari awal lagi. Nah kalau seperti ini kan dia sedang melanjutkan proses instalasinya, seperti itu. Ini kenapa HP saya ya kok kayaknya habis katanya. Saya coba cek terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ya ampun, data sisanya tinggal 100 mega. Oh god, coba saya pindahkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya berikan bonus buat teman-teman. Bonus cara memindahkan sebuah file dari HP ke dalam komputer. Tidak perlu menggunakan kabel, tapi hanya perlu menggunakan sebuah browser dengan sama-sama terkonek ke dalam sebuah jaringan Wi-Fi. Seperti itu. Saya membuka browsernya belum kebuka-buka. Semoga aja. Oh ini udah selesai teman-teman. Mungkin tutorial untuk memindahkan sebuah filenya tersebut tadi saya akan bahas lain kali ya teman-teman. Kita klik yang use express setting. Browsernya baru mau kebuka nih ya. Maafkan saya karena laptop saya sangat lemot, laptop kentang, laptop zaman dahulu kala. Just ngomong kita fokus ke sini ya teman-teman. Ini sebentar lagi selesai. Jangan lupa untuk dibantu subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dengan Anda subscribe channel saya ini, Anda sudah membantu saya untuk memajukan channel ini teman-teman. Seperti itu. Teman-teman bisa bantu share juga ke teman-teman yang lain. Semakin Anda banyak share, semakin banyak teman Anda yang mungkin bisa terbantu dengan tutorial ini. Kok masih tidak jalan-jalan, masih just moment. Ini kenapa? Lama sekali. Jaya. Masih loading, masih just moment. Kita tunggu aja teman-teman. Kita lanjutkan review beberapa aplikasi lagi ya teman-teman. Ini aplikasi ShareIt. Saya yakin pasti teman-teman udah tahu lah aplikasi ini berfungsi untuk apa. Aplikasi ShareIt ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk memindahkan sebuah file dari sebuah HP ke HP lain, mungkin bisa ke laptop, bisa. Yang penting sama-sama mempunyai akses Wi-Fi. Selanjutnya ada aplikasi
WhatsApp. Ini WhatsApp untuk web, teman-teman juga pasti udah tahu lah untuk aplikasi ini. Aplikasi ini nih, ini video call center. Saya rasa ini juga aplikasi yang wajib kalian download juga di komputer kalian, karena aplikasi ini sangat-sangat membantu teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk proses instalasinya. Ini ada pertanyaan, who own this PC? My work or school on it, or I own it? I will choose I own it. Udah klik next. Baru itu teman-teman, saya kok baru tahu ini ada pilihan seperti ini. Make it yours. Your Microsoft account open a world of benefit seen in for your personalized experience. I will skip this. Skip aja ya teman-teman. Create an account for this PC. Nah, di sini kita berikan namanya terserah teman-teman mau berikan nama siapa. Yang penting bukan nama mantan kalian ya teman-teman. Kita klik next. Ini passwordnya, kalau teman-teman mau pakai password silahkan, tapi saya di sini tidak akan menggunakan password karena menurut saya bakalan jadi lebih ribet nanti ketika saya akan menyalakan sebuah komputer. Toh di sini juga nggak ada yang iseng pakai komputer saya, jadi saya rasa tidak perlu menggunakan password. Klik next. Kita tunggu lagi teman-teman. Meet Cortana. Cortana is your sidekick, ready to help with anything that keeps you superheroic. Nah, teman-teman bisa pakai Cortana ini atau bisa mematikannya. Tapi saya lebih suka untuk tidak menggunakan fitur ini sih. Udah tahu saya tidak suka aja sih dengan Cortana ini. Nah, kalau teman-teman gimana? Karena menurut saya aplikasi Cortana itu membuat Windows 10 tidak responsif sih kalau dijalankan di aplikasi Dell, di laptop Dell saya ini. Tapi kalau teman-teman punya laptop dengan spek dewa, saya sangat menganjurkan aplikasi Cortana tersebut, karena aplikasi tersebut sangat membantu Anda sih. Oke, udah selesai sepertinya teman-teman. We are happy you're here. Getting things ready. Please don't turn off your PC. Nah iya, ini adalah hal sepele tapi sangat fatal sekali sih teman-teman. Jadi selama kalian melakukan install ulang, sangat dianjurkan untuk tidak melakukan turn off komputer kalian secara paksa. Gimana bang kalau lampu mati? Kalau walaupun lampu mati kan masih ada backup dari baterai juga kan gitu teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan sampai laptop kalian mati selama kalian sedang melakukan install ulang seperti ini ya teman-teman. Karena apa? Karena kalian pasti akan mengulangnya dari awal lagi nanti. Windowsnya pasti akan korup seperti itu teman-teman. Nah jika kalian lancar ya seperti ini, biarkan saja, biarkan berjalan sesuai dengan tracknya seperti itu. Windows stays up to date to help protect you in an online world. Sistem operasi Windows 10 ini menurut saya adalah sistem operasi yang sangat sering melakukan update ya teman-teman. Itulah sebabnya saya tidak suka untuk menyalakan aplikasi otomatis update-nya. Pasti saya akan turn off sih, karena selain membuat laptopnya lemot, pasti juga akan memakan kuota. Untuk para pejuang seperti kita sangat tidak cocok jika
aplikasi otomatis update-nya itu nyala, karena sangat akan memakan kuota kalian seperti itu. Tapi kalau kalian sudah kelas dewa, sudah punya laptop dewa dengan kecepatan super, dengan kuota yang tidak terbatas, saya sangat menganjurkan aplikasi update ini untuk menggunakan. Kenapa seperti itu? Karena jika kalian secara rutin melakukan update, maka komputer kalian itu bisa menjadi sangat aman ya teman-teman, dari serangan virus yang ada di luar sana, di mana virus yang ada di luar sana itu semakin hari semakin gila sih kalau menurut saya, sangat canggih. Nah, ini dia teman-teman, sudah selesai kita melakukan install Windows 10 di dalam mesin VirtualBox ini. Jadi seperti itu teman-teman, langkah-langkahnya mulai dari awal tadi sampai akhir. Kalau kalian mengikuti tutorial ini dari awal tadi sampai sekarang, pasti kalian tidak akan bingung lagi untuk melakukan install Windows 10 di dalam mesin VirtualBox seperti itu teman-teman. Ya, saya rasa cukup sekian, cukup sampai di sini video dari saya. Kalau kalian masih bingung, ada pertanyaan mungkin ingin diajukan kepada saya, bisa langsung tulis saja dalam komentar yang sudah saya sediakan. Klik like pada channel ini jika kalian menyukainya. Jangan lupa untuk komen juga. Jika kalian merasa channel ini sangat bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Mungkin teman kalian juga sedang membutuhkan tutorial ini. Begitu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di channel Jota Team Family. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.